Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan coba sama-sama belajar tutorial dasar ya, bekerja dengan PowerPoint. Ini diperuntukkan untuk para pemula yang ingin belajar PowerPoint dari awal ya. Nah, langsung saja kita buka PowerPoint ya. Nah, kemudian kita pilih blank presentation. Oke, nah ini tampilan dari PowerPoint ya. Jadi terdiri dari dua tampilan. Jadi kita sebut aja ini tampilan kecil. Ini tampilan besar. Nah, ini baru ada satu halaman aja ya, baru ada satu halaman doang gitu ya. Nah, satu halaman ini disebutnya dengan slide. Nama halaman di PowerPoint itu disebutnya dengan slide. Nah, ini secara default ini baru ada satu doang ya. Nah, cara untuk menambahkannya, cara yang paling gampang kita cukup enter aja, tekan di tampilan kecil, kita klik sekali kemudian enter 1, 2. Nah, maka otomatis akan bertambah sesuai jumlah enter yang kita klik ya. Kemudian kalau ingin menghapus cukup gampang, kita ya diklik halaman mana yang mau dihapus, misalkan yang 3, slide yang ketiga kita mau hapus, tekan delete di keyboard kayak gitu. Nah, bisa juga selain tadi pakai keyboard, bisa juga menggunakan klik kanan kemudian new slide gitu ya, seterusnya ya. Nah, untuk menghapus klik kanan juga bisa, klik kanan lagi delete slide kayak gitu. Atau bisa juga kita menggunakan menu di sini. Nah, di sini di menu home ada new slide. Nah, ini sama aja ini untuk menambahkan ya. Jadi untuk menambahkan itu bisa menggunakan keyboard, bisa menggunakan klik kanan di slide yang kecil ini ya. Bisa juga menggunakan menu kayak gitu. Tinggal dipilih aja cara yang paling gampang. Oke, kemudian kita akan coba bikin sebuah presentasi sederhana. Jadi cara membuat presentasi di PowerPoint. Jadi cara membuatnya itu secara per halaman ya, Jadi misalkan yang umum ya, biasanya halaman 1 itu atau slide 1 itu adalah isinya itu judul presentasi sama di bawahnya itu adalah siapa pembuatnya, misalkan Ahmad gitu ya. Atau mungkin kalau misal kelompok, boleh di enter kayak gini, seperti ini juga bisa kayak gitu. Pokoknya halaman 1 itu judul dari presentasinya, kemudian nama kelompoknya atau siapa pembuat presentasi ini kayak gitu. Nah, kemudian halaman kedua ini kita sesuaikan dengan isi materinya. Bisa daftar isi, bisa batasan masalah. Nah, ini isinya gitu ya. Misalkan kita bikin bikin presentasi berjudul tutorial memasak air misalkan ya. Nah, batasan masalahnya misalkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi slide berikutnya, misalkan yang ini daftar isi, kemudian isinya tinggal kita sesuaikan aja ya.
Nah, slide berikutnya misalkan bab 1, slide berikutnya bab 2, slide berikutnya bab 3, kayak gitu ya. Kemudian nah, kalau kita perhatikan di sini ada, nah misalkan kita akan mengisi daftar isi ya. Daftar isi ini kalau kita perhatikan di sini ada nih, kalau teman-teman perhatikan, lihat nih, ini nih, lihat yang aktifnya beda ya nih. Jadi ini kan wadah teks ya, wadah teks. Jadi kalau bahasa ininya placeholder namanya. Jadi ini tempat kita mengetikkan hurufnya gitu ya. Nah, misalkan kita mau pindah yang ke bawah, misalkan daftar isi yang satu itu misalkan batasan masalah. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini placeholder ini atau wadah teks ini bisa pindah-pindah ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau, ini kan ada 2 ya, misalkan mau ngisi yang ini nih, yang atas yang dipakai judul, berarti dia harus diklik dulu sampai aktif. Jadi kalau ciri-cirinya aktif, dia langsung ada keluar sudut-sudutnya seperti ini. Nah, ini baru dikatakan aktif. Jadi bisa diperkecil, diperbesar, kemudian bisa diputar juga nih, mouse arahin ke sini, klik geser, bisa diputar kayak gini, seperti itu ya. Bisa juga dihapus, kita klik di garisnya, kita tekan delete di keyboard, dihapus gitu ya. Tuh, sampai cuma ada satu placeholder doang kayak gitu. Nah, gimana supaya nambahin lagi? Masih di home, di sini ada di drawing nih ya, menu drawing, di sini ada simbol A ya, nih kayak gini. Klik aja, klik, tahan, geser, kayak gitu. Nah, ini bisa ditambahkan lagi seperti itu ya. Nah, kemudian supaya tampilannya menarik, ini anggap aja udah kita isi ya, bab 1, bab 2, bab 3-nya udah kita isi. Misalkan bab halaman terakhirnya daftar pusaka misalnya. Bla bla bla. Nah, supaya tampilannya menarik, ini kita kasih warna. Ini kan polos gini kan jelek ya kalau putih kayak gini. Nah, kita kasih warna supaya menarik. Nah, teman-teman pilih desain. Di sini ada menu desain, dan desain ini khusus untuk memilih style atau gaya dari slide kita gitu ya. Tinggal kita pilih aja mana yang yang paling sesuai. Tapi saran saya hindari warna gelap ya, hindari warna gelap. Jadi antara teks sama background itu harus kontras gitu ya, harus terbaca dengan jelas. Jadi jangan sampai teksnya ini warnanya hitam, backgroundnya warna hitam lagi atau warna gelap, kan nanti nggak kelihatan ya, seperti itu. Jadi harus kontras. Kalau bisa cari yang warna-warna cerah ya. Intinya sih supaya teksnya itu kebaca gitu ya. Kayak gitu. Nah, kayak gini nih, kita pakai warna biru. Ini kan kurang kontras ya, teksnya ini kurang nih, kayak gini. Di menu batasan masalah di slide 2. Nah, ini kurang ini ya. Kalau emang senang banget dengan warna biru gitu ya, bisa kita akalin teksnya ini, kita rubah. Nah, supaya ini kan kurang kontras ya, kurang jelas, bisa aja berarti ini teksnya yang ngalah, kita bedain warnanya. Tinggal kita blok aja, ganti warnanya. Kira-kira kalau backgroundnya biru, warna yang cerahnya apa? Misalkan warna kuning gitu ya. Bisa kita klik home, di sini ada font color ya, kita pilih warnanya misalkan kuning gitu ya, seperti ini, supaya kontras gitu, jadi kelihatan jelas. Nah, pada saat presentasi, misalkan ini udah selesai kita edit. Nah, pada saat presentasi
uh, setelah infocusnya kan nanti kalau praktek presentasi itu ada dicolokin ke infocus ya, infocusnya dicolokin ke laptop gitu ya. Nah nanti jangan lupa supaya tampilan slide ini atau project presentasi ini tampilannya penuh semua, kita nanti pilihnya slideshow ya, jangan lupa di slideshow, jadi supaya tampilannya ini penuh, memenuhi layar gitu ya. Nah slideshow ada di sini ya, di kanan bawah nih ada, kalau kita arahin slideshow, atau di paling atas secara standar nih ada nih start from beginning ya, ini untuk slideshow. Kita coba klik aja, boleh yang atas boleh yang bawah ya, kayak gini, jadi tampilannya penuh. Ini kan baru halaman 1 ya, misalkan teman-teman menjelaskan dulu halaman satunya apa, udah pasti judul sama nama kelompoknya ya, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok bla 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 yang beranggotakan ini akan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tutorial memasak air. Seperti itu. Nah kemudian kita klik, maka akan pindah ke halaman berikutnya, batasan masalah bla bla dijelasin, terus klik. Nah sampai ujung. Kalau halamannya udah habis, otomatis ini bakal layarnya jadi hitam. Kemudian kalau kita klik sekali lagi, maka layar akan keluar seperti itu. Jadi sebenarnya pembahasan PowerPoint ini kalau kita kembangin cukup banyak ya, bisa animasinya, kita bisa nyelipin video ke dalam presentasi dan lain-lain ya, sesuai kebutuhan. Kita bisa nyimpan link URL dari website ke dalam PowerPoint gitu ya, banyak gitu ya, banyak yang bisa kembangin. Tapi untuk sementara, untuk penggunaan dasar saya rasa segini sudah cukup ya. Kalau untuk kebutuhan tugas saya rasa sudah cukup lah gitu. Untuk penjelasan lebih detailnya seperti cara menggunakan animasi ya, animasi menyelipkan video URL, akan kita coba di pertemuan berikutnya ya. Oke, silakan kalau misalnya ada pertanyaan boleh diketik di komentar di bawah. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.